Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, perwakilan dari Sekolah MA Al-Jihad Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillan bi anwa'il adatil mukhtalifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang seiman dan seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana Ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, yang telah menciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, serta si cantik dan si buruk rupa. Hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada sang pemimpin umat yang telah menyeret kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat dan mampu memberi syafaat kelak di hari kiamat, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keberagaman. Di antara keberagaman tersebut terdiri dari agama, budaya, bangsa, dan ras. Oleh karena keberagaman itu, Indonesia merupakan negeri yang unik dan menarik. Akan tetapi, jika tidak dijaga dan tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sumber potensi konflik, dapat menimbulkan fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Untungnya kita berpedoman pada Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuatkan sebuah pidato dengan judul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia, moderasi adalah suatu jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial ataupun gesekan sosial. Lalu, apakah arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara kita dalam bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, agar kita tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu berlebihan dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa mencapai moderasi beragama tersebut? Yaitu, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang tidak berlebihan, umat yang tidak radikal, dan umat yang tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama.
sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad bisa menjadi saksi atas perbuatanmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dan disebutkan juga oleh Ahmad Mustafa Al-Maghori dalam karyanya Tafsir Al-Maghori juz 2 halaman 93 bahwa kata ummat wasata adalah sikap umat Islam yang berada di pertengahan. Kata ummat wasata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang radikal, dan umat yang tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Dan juga cara untuk mencapai moderasi beragama adalah kita harus menjadi umat yang memiliki sikap tasamuh ataupun toleransi. Toleransi adalah kita harus menghargai dan menghormati perbedaan, terkhususnya dalam perbedaan agama. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Dengan ayat ini kita mengetahui bahwa toleransi sangat penting dalam moderasi beragama. Dengan menjadi toleran, kita dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita, tanpa adanya prasangka dan diskriminasi. Sebagai individu yang beragama, kita harus belajar bahwa tidak hanya menerima perbedaan agama, akan tetapi juga menghargai perbedaan agama. Oleh karena itu, kita harus sering berdialog dengan orang-orang yang beragama lain, agar kita dapat saling berbagi pemahaman, dapat mengklasifikasikan sebuah permasalahan, dan dapat memperdalam toleransi. Demikianlah pidato singkat ini saya sampaikan. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang moderat, umat yang berada di pertengahan, umat yang tidak ekstrim, dan umat yang radikal dalam menjalankan ajaran agama. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi agama harus kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.